Kalau hati sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau hatimu sakit, kata Allah, saya tambahkan di situ penyakit. Apa penyakitnya hati? Sombong. Siapa yang paling sombong? Orang miskin yang tidak pernah mau ibadah di hadapan Allah. Ayah, kalau kita kan ayah. Kalau pengantin baru, hani, cinta. Tapi kalau sudah tidak tua makin, oi. Jadi ingat, dua bisikan perempuan itu, yang satu membawa bencana, yang satu membawa kenikmatan. Siapa yang membawa bencana? Siti Hawa. Nabi sini juga Nabi ada. Pengadang. Alan itu. Pengadang. Nabi Adam, magai. Melokak mandra itu. Tak boleh. Ini. Makanya hati-hati Pak. Kalau Nabi bisik istri tak. Kalau bisikan pertama, kalau bisikannya Siti Hawa hancur ki. Tapi kalau bisikannya Siti Rahma sukses. Siti Rahma juga bisik, Pak. Kok kira Nabi ki? Iya, kenapa? Doa saya maki. Kok sudah capek kah? Urusin saya. Enggak. Apa kata Nabi Ayub? Rahma, 70 tahun kau diberikan kenikmatan oleh Allah, kau diberikan kecukupan oleh Allah. Kita baru 7 tahun ini diuji oleh Allah. Kau sudah tidak sabar. Kata Rahma, bukan begitu. Kau kan Nabi, angkat saya tanganmu. Ternyata lulu juga hatinya Nabi Ayub. Melihat istrinya sudah mulai capek mungkin, Nabi Ayub angkat tangannya dua-dua. Kedengaran doa singkat. Allahumma inni massaniya durru anta arhamar rahim. Itu doa. Mendengar nasihat agama adalah cara agar cahaya itu tidak padam. Marilah kita buka hati dan telinga untuk menyimak uncian ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Arifuddin Lewa. Sekaligus berkenan memimpin doa. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu jamaah yang sama berbahagia, malam hari ini jumpa kembali kita bersama. Malam hari ini kita kembali ke masjid yang kita cintai ini, Jannatul Firdaus, bersama dengan beberapa majelis taklim yang kalau saya lihat kayaknya ada 3 ini majelis taklim. 3 apa 2? 3, karena yang coklat lain ki, yang ungu lain, yang hitam lain. Kita itu kesal laki-laki tidak ada masalah, karena kita laki-laki tidak ada majelis taklim. Ibu enak, tadi sudah salawatan, sudah istighfar. Saya dibawa dengar-dengar musik tak enak, nikmat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang penting majelis taklim dipancing itu berteriak nih Pak Ibu di. Kenapa? Karena memang majelis taklim itu kan harus banyak. Ada yang pakai gendang, rebana. Tadi bagusnya istighfarnya. Cuma Ibu ndak ambil syair Indonesianya. Harusnya ambil Indonesianya biar kita semua tahu. Ada
hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat tinggal kita. Akhirat nanti tempat sebenarnya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal. Tubuh pun kaku, terbungkus kapan, tiada guna harta pangkat jabatan, tinggallah ratap dan penyesalan, menanti peradilan yang menentukan. Hafal tidak? Tidak, Bu. Hai, terlambat itu jadi majelis tahlim. Mau dituliskan? Hah? Nanti Pipa Deka dipanggil Pak lagi. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini, tahun ini sebentar lagi akan berakhir. Ini bulan sudah masuk Rajab. Makanya Rasulullah mengingatkan, inna rajaba syahrillah, sesungguhnya Rajab itu miliknya Allah. Sya'ban syahri, kata Rasulullah, Sya'ban itu punya Ramadan syahri ummati. Ramadan itu miliknya umatku. Yang paling nikmat kalau Ramadan apa, Bu? Menunggu waktu. Apalagi kalau kedengaran doa, asyhadu alla ilaha illallah. Kira majelis tadi dah hafal. Hafal tidak? Tidak. Yo ini tidak. Yang lebih ditunggu lagi tuh enaknya Ramadan. Kalau kita di masjid buka, duduk sudah begini. Ini air minum, ini jalan kote, ini panada, ini pawa, ini kolapis. Semua makanan kita lirik. Seakan kita mau habis ini semua, karena ini lapar. Apalagi kalau sudah kedengaran itu doa terakhirnya, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka suttu. Apalagi kalau dipukul di bedukna, Allahumma. Pertanyaan saya, apakah kue-kue ini masih dilirik? Tidak. Nikmatnya Ramadan, tatkala sudah seteguk air turun, haus hilang, dahaga lenyap, lapar lari, yang ada tinggal menunggu maghrib. Masya Allah. 3 bulan ini berturut-turut, kata Rasulullah, inna rajaba syahrillah, sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Rajab itu miliknya Allah. Rajab 3 huruf, Ra, Jim, Ba, maka disebut Rajab. 3 huruf ini punya arti. Ra menunjukkan kalimat arti rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jim itu dari kalimat jurmul abadi, ampunan hamba Allah. Sementara ba dari kalimat birrullahi, pertolongan Allah. Rajab ini bulan yang agung juga. Cuman
jangan mempermainkan bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Kecuali ibu biasa Senin Kamis silahkan. Atau tiba-tiba ibu bernasar. Kalau ini tahun anak gadisku ada yang lamar, puasa ke 1 hari, boleh. Tapi kalau mau puasa khusus Rajab, tidak pernah ada nas yang menganjurkan. Tidak ada. Makanya kita bentuk apa yang mesti kita perbuat. Amalan apa yang harus aku lakukan di bulan Rajab? 1, istighfar perbanyak. Sholat taubat perbanyak. Jadi kalau sholat taubat paling bagus itu ba'da maghrib. Jadi kalau sudah ke sholat maghrib di masjid, no? Assalamualaikum warahmatullah. Coba ambil ke sisi kanan masjid. Karena di situ malaikat semua kumpul. Jadi itu masjid, malaikat itu banyak kumpul di kanan. Cuma hati-hati Ki. Kia, jangan sampai ada tuh yang malaikat maut. Selesai sih. Selesai kita ambil di situ, kita mulai sholat sunat 2 rakaat. Usolli sholat sunnati taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitahnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi sampai selesai. Baca Al-Fatihah, setelah itu Al-Kafirun, ruku sujud semua selesai, kembali berdiri, Al-Fatihah rakaat kedua, Al-Ikhlas. Setelah kita duduk seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya kalau salam, ini pandangan jangan lari ke sana. Yang dilihat itu antara ini dengan tumit di bawah. Yang saya khawatirkan, ibu noleh ke sana. Nah kemarin ibu terpilih ketua RT. Nah di situ ada Pak Lurah. Pak Lurah. Salam ke kanan itu wajib. Ke kiri nggak ada masalah. Setelah kita salam kanan kiri, coba posisi duduk seperti ini. Untuk apa? Istighfar. Ibu mulai fokuskan pikiran. Ibu mulai tahu berapa banyak dosa yang pernah kita kerjakan dan lakukan di hadapan Allah. Berapa hari lewat melohormu, berapa hari kau tidak sholat subuh, berapa kali lewat asarmu, berapa kali maghrib kau abaikan, berapa kali isya terlupakan. Yang bisa tahu ibu, bukan aku. Apalagi kalau ingat suami tahu, mungkin banyak dosa aja. Harusnya itu kalau ada suami tahu peluki dari belakang. Suami itu ini pikirannya satu ji, mati nak ya. Apa? Kan ibu jarang peluk suami dari belakang toh? Coba peluk dari belakang. Pak, maafkan. Pasti suami tak kaget. Ngapain deh? Kenapa kok? Oh Pak, maafkan anak. Kenapa? 2 hari yang lalu. Kenapa 2 hari yang lalu? Bapak terlambat pulang. Jadi, tak maaf Pak, saya curigai. Wajar perempuan kalau curiga dengan suaminya. Ternyata suami tak lebih beriman. Ibu peluk dari belakang, akhirnya suami tak balik badannya, ibu dah peluk juga. Begitu ibu dipeluk, suami tak juga minta maaf. Oh maaf kagak juga nak. Kenapa Pak? Apa yang kau curigai benar gitu. Masya Allah. Coba bayangkan kalau ibu sudah sholat sunat, mulai pejamkan mata, ingat kalimat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu tasbih tahmid tahlilmu, sesungguhnya orang yang suka bertaubat pasti dekat dengan Allah. Ibu mulai main di kalimat Astaghfirullah
kita sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambung dengan kalimat la ilaha illallah, la air mata mulai berlinang. Air matanya ibu mulai jatuh. Air mata kalau jatuh, Bu, jangan lap. Biar dia meleleh ke bajumu, biar dia menetes ke kerudungmu, biar dia habis di mukanahmu. Cuma siapkan tisu. Ini. Ada yang perlu dilap. Karena kalau ini mengalir, ini lebih encer. Sudah encer, jernih, asing lagi itu. Kalau tidak percaya, coba. Masya Allah. Makanya rahmat Allah ibu akan raih, rahmat Allah ibu akan dapat kalau kita mendekati Allah dengan istighfar. Amalan-amalan di bulan Rajab, taubat. Coba lihat, Indonesia ini kan kena musibah dahsyat. 3 Sumatera habis, Sulawesi Selatan 2 hari yang lalu pinrang. Menurut BMKG, jangan khawatir, perhatikan ke handphone tak. Biasa muncul gitu berita, petir badai akan ada di Kaluku Bodoa, ada di Pandampu. Iya, perhatikan ke handphone tak. Ada itu keluar BMKG. Coba lihat orang di sana. Ibu jangan terpesona, ibu jangan terlena, karena bala Allah ini pasti akan datang. Kenapa? Ibu ngundang. Kita semua ngundang. Yang mana mengundang bala? Coba dengar lagunya Ebit G. Ade. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Baris bawahi, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Orang bangga melakukan dosa-dosa. Coba lihat orang yang jogging-jogging. Saya pernah jogging juga di CPI. Ade berhenti, Mak De. Perempuan pakai jilbab tapi telanjang. Siksa tonja iya. Hai, berhenti Kak jogging. Kalau mau kau jogging, tidak ada yang kalah di pasar Pandampu. Keliling di pasar, kopi kau cari beli 1 kilo lombok. Semua penjual lombok kau kelilingi. Jogging paling enak daripada kau ke sana pakai celana legging yang ketat dengan jilbab yang ketat, semua ketat. Padahal aku suka tonji ya. Masya Allah. Nah makanya ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya tabe amalan Rajab ini karena Rajab rahmat Allah. Makanya ada kejadian di sini yang terjadi di tanggal 27 Rajab yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil nanti kan di 27 Rajab. Kita baru memasuki nih Rajab. Ayo amalkan amalan-amalan yang mesti kita lakukan di Rajab. Istighfar. Ada Pak Imam masjid di sini, mana Pak Imam? Nggak ada. Sampaikan Pak Imam. Mana? Ada kah? Oh iya. Pak Imam tabe. Kalau biasa kan sudah sholat fardu misalnya maghrib, kalau banyak orang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dulu ke jamaah, ambil mic baru ngomong. Tabe Bapak Ibu, sebelum kita akhiri untuk sholat ba'da maghrib ini, saya mengajak kita sama-sama berzikir dulu kepada Allah. Enak.
Pak Imam yang pimpin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini tentram loh, Bu. Hati jiwa tentram, damai. Kalau hati sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau hatimu sakit, kata Allah, saya tambahkan di situ penyakit. Apa penyakitnya hati? Sombong. Siapa yang paling sombong? Orang miskin yang tidak pernah mau ibadah di hadapan Allah. Hati-hati yang tinggal di sekitar ini masjid. Nah, lohor, asar, maghrib, isya. Karena ini masjid 3 kali tanda-tandanya mau waktu salat. Pertama orang mengaji, diputar nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasti orang bilang, ih, betama nih lohor kah? Setelah orang mengaji, salawat kedengaran. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Harusnya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah didengar bersihkan badan. Tidak lama kemudian suara ketiga, ajakan nih, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau di Mekah kan enak orang azannya, santai-santai. Allahu akbar, Allahu akbar. Madinah juga lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Jannatul Firdaus lain. Apalagi kalau Haji Sabte. Halaelah. Tapi Jannatul Firdaus di sana. Kalau di sini kan bagus. Kenapa orang tua yang azan? Karena pengurus masjid tidak pernah menguji ini anak-anak. Ini anak-anak. Ini anak-anak apa? Tahfiz atau ini? Remaja masjid. Oh, siapa bisa azan di situ? Sini kok. Sini kok rambut pirang. Sini kok, tes. Siapa namamu nak? Siapa? Faris. Sini kok Faris. Faiz. Coba ini, azan ke dulu nak. Tidak apa-apa Ji. Sini. Jangan mau kau takut. Anggaplah ini semua toh orang bodoh. Nah memang mau kotak, coba kau takut Ki. Lebih kau pintar. Coba sini kau nak. Coba satu kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu. Biasa ini nih. Biasa. Oh biasa gitu. Masa nak kalah kau? Ini sini kau. Bisa kau? Bisa kok, sini kok. Masa nak kalah ke Faiz? Siapa namamu nak? Amar. Hah? Amar. Coba Komar. Nggak bisa. Enggak, lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bisa semua ya anak kan. Duduk pula. Cuma kadang pengurus masjid kan tidak mau. Jangan kok anak-anak, cucuk nih, anak-anak. Tapi 30 juz. Bayangkan kalau malam tarawih kan anak-anak semua biasa kita latih. Di satu daerah saya muncul ceramah Ramadan. Ada anak begini bagus bajunya, kuperhatikan ini, kupanggil. Berapa juz? 3 juz? 30 om. Adeh. Setelah saya ceramah saya panggil jadi imam pun. Ada orang tua tarik, jangan Pak Ustaz, anak-anak, cocok mini om, anak-anak, tapi 30 juz. Kau nenek-nenek mako 1 jibajanu watini.
dari dulu. Asal pun takbir Allahu Akbar, begitu waladhdallin, semua anak di belakang teriak watini. Setelah dia baru buang disuruh imam, baru dia menoleh teriak as-salatu sunnati tarawih jami'a rahimakumullah. Masya Allah, dia buang takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru suara anak-anak kan nyari. Di belakang itu ada bapak-bapak menangis. Kedengaran isak tangisnya. Masya Allah. Begitu kita menoleh, saya tanya, Pak, kenapa kita nangis? Pak Ustaz, anakku ini. Oh, bangganya orang kalau anak tak hafiz Quranmu. Kalau anakmu juara 1 di sekolah, juara 1 apa? Matematika. Tapi kalau dia hafizul Quran. Tahun lalu ada anak-anak itu yang kami kirim ke Amerika, khusus Imam Tarwi. 2 tahun lalu saya kirim lagi 2 ke Sorong. Orang Sorong telepon, "Hei Bapak Haji, punya anak murid kah yang 30 juz kah?" Saya cuma bilang ada. Memang kenapa kah? Ya kan orang Bogor kalau bicara gak lancar nih. "Hei Bapak Haji, bisakah mereka jadi imam di Sorong kah?" Saya cuma tanya, orang bisa salat maghrib kah di Sorong kah? Iya Bapak Haji. Perasaanku itu tak ada masjid di Sorong. Wih, di Sorong ada masjid Bapak Haji. Cocok nih, di Sorong ada masjid. Tapi kan saya cuma bilang, perasaanku itu tidak ada masjid di Sorong. Pernah lihat masjid di Sorong? Tidak ada itu. Tapi kalau di Sorong banyak masjid. Saya cuma tanya, kok kasih berapa kah dia? 1 malam kah? Hei Bapak Haji, bisakah dikasih 1 juta kah? Saya cuma bilang, masa sedikit sekali. Bayangkan orang-orang hebat manggil artis dari Jakarta 2 jam, kau bayar dia 250 juta. Kau bayar imam, Masya Allah, yang mengantar kalian masuk surga. Artis datang, kau panggil mi, nyanyi mi Tommy, datang mi Firman, lagunya Kehilangan. Semua orang tepuk tangan. Cara pegang mic-nya begini di. Kelontong mi, ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan kau bayar dia mahal-mahal, kau apa kami dia, Masya Allah. Saya juga heran. Kita ustadz, kita penceramah diundang oleh orang yang sama. Subhanallah. Makanya tabe ibu nak, di bulan Rajab seperti ini, ayo ibu-ibu beristighfar. Nah, kalau bisa Pak Imam sudah sholat maghrib, balik begini bagi saja. Ajak ibu-ibu, bapak-bapak, semua lipat ini. Apalagi kalau adanya air minum, tak taruh memang nih di depan, tak bisa jadi obat, diniatkan aja. Ya Allah, semoga air ini bisa menjadi obat bagi segala penyakitku. Air itu kan bisa jadi obat. Terbukti di mana? Nabiullah Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah. Itu bukan karena dia miskin, dia orang kaya. Ayub itu punya kebun luas, punya ternak banyak, punya istri soleha, dan dia punya anak banyak. Ada yang menyatakan 14, 7 perempuan, 7 laki-laki. Ada yang menyatakan 26, 13 laki-laki, 13 perempuan. Yang cemburu lihat Nabi Ayub bukan majelis taklim, bukan bapak-bapak, bukan saya. Siapa? Malaikat. Malaikat menghadap sama Tuhan. Tuhan, kau lihat Nabi Ayub, ya? Kenapa? Dia bagus ibadahnya karena anaknya soleh semua, istrinya soleha, hartanya banyak, ternaknya banyak. Bagaimana kalau kita uji? Kata Allah, silakan.
Ujian pertama datang ke Nabi Ayub. Apa yang terjadi? Seluruh kebun-kebunnya mati. Seluruh kebun-kebunnya Nabi Ayub habis. Dia cuma tersenyum. Dengan satu keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia masih beribadah. Malaikat masih tanya, Tuhan masih enak ibadahnya. Kenapa? Karena masih ada ternaknya. Habis juga ternak, masih senyum. Beda kita tak? Baru 10 gram hilang emas tak? Lari mau ke rumah Haji Sokna. Haji Sokna, tahu ke Haji Sokna? Saya juga tidak tahu. Contohnya, datang mau ke rumah Haji Sokna. Haji Sokna itu kan orang Makassar, Sandro, dukun, nujum. Datang mau ke di situ duduk bagus-bagus. Haji Sokna, tak ada penggangga kasina. Mari ni. Haji Sokna juga kaget. Mak lo bateri. Haji Sokna, ulah bengku. Mak ulah bengku. Hilang. Pak Isona juga ambil talk acting. Dia ambil mie airnya tau. Dia ambil air begini, dia kasih gini-gini. Iya tau. Ini yang ambil ke tinggi-tinggi. Ada kacamata. Biasa jadi MC kita. Ternyata ibu yang dituduh. Dosa tidak? Ambil hikmah dari Nabi Ayub. Habis ternaknya, habis kebunnya, senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat mesti tanya, Tuhan, itu Ayub masih beribadah karena anaknya banyak. Konon kabarnya, dalam kurung waktu sampai 2 minggu, seluruh anak-anaknya Nabi Ayub mati. Jiwa mana yang tidak meronta? Hati mana yang tidak nangis? Satu mau anak mati dah hancur tak. Apalagi kalau suami kita yang meninggal, pasti pincang kita, Papa. Subhanallah. Akhirnya Nabi Ayub masih beribadah. Apa kata malaikat? Tuhan, dia masih beribadah, masih kuat ibadahnya. Uji lagi. Apa ujiannya? Kena penyakit kulit. Penyakitnya disebut sopak. Meleleh di tubuh. Minta maaf, kalau mungkin sekarang kita disebut kusta, kandala. Nabi Ayub cuma tersenyum. Sampai-sampai Nabi Ayub diusir dari pasar Panampu. Anggaplah di Panampu tinggal. Dibawa ke Baruangi. Di Baruangi diusir ke sini. Kenapa? Perangi orang di dalam. Aman gede. Akhirnya Nabi Ayub berangkat meninggalkan kampung halamannya, ditemani oleh istri yang soleha yang bernama Siti Rahma binti Evan binti Yusuf. Ini istrinya Nabi Yusuf. Cantik, menawan, baik hati. Pertanyaanku, minta maaf, sekiranya suami tak kena penyakit begini, masih mau kita mana? Why not? Kenapa tidak? Siti Rahma menemani, padahal diusir dari Panampu. Dia mana kodong tumpuan hatinya Nabi Ayub. Tiba di satu pos-pos tempat-tempat istirahat. Tiba-tiba Nabi Ayub kecapean, dia tidur. Siti Rahma lihat suaminya bobo, maka dia perlahan tinggalkan suaminya. Kemana? Cari makan. Nabi Ayub terbangun, dilihat istrinya sudah tidak ada. Dia bersumpah, wallahi, kata Nabi Ayub, demi Allah,
kalau istriku sudah pulang dan ada di sisiku, tatkala Allah sembuhkan ini penyakitku, maka saya cambuk istriku 100 kali. Subhanallah. Ternyata dari kejauhan Siti Rahma jalan, anggaplah bawa rantang, nasi santang, nasi goreng, nasi kuning, songkolo begadang, songkolo tidak begadang. Saya rencana pulang ini mau makan songkolo. Boleh kita ada di Timur, oh ada songkolo sini. Saya kan hobiku makan songkolo. Orang bilang, Pak Ustadz tidak takut Ki mah. Siapa bilang mah? Kayak ibu itu pikiran tadi. Yang ku suka makan songkolo, mah kok siapa bilang? Jangan ku makan durian. Kenapa? Asam urat. Siapa bilang asam urat durian? Seandainya durian mengandung asam urat, maka tidak ada orang Palopo yang jalannya lurus. Pasti begini semuanya. Iya dah. Ini logika aja. Apalagi ada emping. Ibu makan emping. Jangan. Tinggi sekali itu asam uratnya. Pikiran nuji. Saya di usia kurang lebih 59. InsyaAllah tahun depan sudah masuk angka 60. Sampai detik sekarang ini belum ada makanan yang pokoknya aku cambuk. Apalagi kalau kepikiran aku cari. Dia kepingin ku makan coto, makan nggak coto. Dia kepingin ku makan songkolo, makan nggak songkolo. Kepingin ku makan durian, makan nggak durian. Walaupun tidak terlalu banyak. Yang Allah murka itu BLLA, balala. Iya dong, balala. Nabi Ayub alhamdulillah datang istrinya, sementara Nabi Ayub duduk. Ternyata Siti Rahma datang ngesot, merayap-rayap, dibisiki suaminya, ayah, kalau kita kan ayah, kalau pengantin baru hani, cinta, tapi kalau sudah tua makin, Jadi ingat, dua bisikan perempuan itu, yang satu membawa bencana, yang satu membawa kenikmatan. Siapa yang mau bencana? Siti Hawa. Nabi Siti juga Nabi Adam. Pengadang. Alan itu. Pengadang. Nabi Adam. Magi. Melokak mandra itu. Tak boleh. Ini. Makanya hati-hati Pak. Kalau Nabi Siti istri tak. Kalau bisikan pertama, kalau bisikannya Siti Hawa hancur ki. Tapi kalau bisikannya Siti Rahma sukses. Siti Rahma juga bisik, Pak. Kok kira Nabi ki? Iya, kenapa? Doa saya maki. Kok sudah capek kah? Urusin saya. Enggak. Apa kata Nabi Ayub? Rahma, 70 tahun kau diberikan kenikmatan oleh Allah, kau diberikan kecukupan oleh Allah. Kita baru 7 tahun ini diuji oleh Allah, kau sudah tidak sabar. Kata Rahma, bukan begitu. Kau kan Nabi, angkat saya tanganmu. Ternyata lulu juga hatinya Nabi Ayub. Melihat istrinya sudah mulai capek mungkin, Nabi Ayub angkat tangannya dua-dua. Kedengaran doa singkat. Allahumma inni massaniya durru anta arhamar rahim. Itu doa. Usia-usia kita ini kan banyak penyakit tuh. Apalagi ibu-ibu. Kalau sudah duduk begini, begitu bangun tidur semua kesemutan. Ya betul. Ini saya pernah punya teman orang Chinese. Ada temannya dari Cina. Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Cina hanya cuma untuk pentantan se. Dia cuma bilang, ini siapa? Dia bilang. Dia bilang, temanku ini temanku, Ustadz ini. Apa dia bilang sama saya? Coba keluarkan lidah. Dia cuma lihat. Dia bilang, kok sakit?
Hah? Enggak, sakit. Darahmu tidak mengalir. Jadi saya bilang bagaimana caranya darah mengalir dengan bagus? Dia bilang kasih gini tanganmu, kiri, kanan. Jadi begini, baru ini angkat ke atas perlahan, baru ini lipat ke bawah, ini lipat turun, ini yang tarik ke belakang. Lama. Coba. Cak kasih gini. Coba tarik begini. Pasti sakit di sini tau? Sakit. Berarti ibu punya darah tidak mengalir. Saya kan sudah bagus nih. Saya bisa sampai 10 menit, bisa sampai sekian detik. Kenapa? Karena darahku sudah mengalir. Dulu kalau pagi-pagi saya bangun, aduh, aku kesemutan. Ya kan logat, aku kesemutan. Saya kan orang Takalar, Bu. Oh, cuma aku lahir di Jawa. Makanya temanku tanya, oh di Jawa mana kau lahir? Ih, Tope Jawa. Masya Allah. Pasti sakit itu, Bu. Sakit di sini. Tapi kalau ibu biasa latihan, kasih gini-gini, tahan 3 detik, tahan 5 menit, tahan setengah jam, sudah. Ini kan sakit itu toh. Tapi kalau sudah kita kasih gini aja sudah, berarti kan sel darah kita sudah mulai lancar. Kalau darah kita mengalir, jantung kita enak kompak, insya Allah sehat gitu. Kan kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal. Cabut gigi saja 2 juta. Apalagi tato alis. Mahal. Ibu-ibu yang sudah tato alisnya, hati-hati kona, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nanti dari kemudian ini alis ini dicari. Coba lihat adilnya Tuhan. Kita diberikan kepala ini. Di kepala ini penuh dengan rambut. Ibu cuma punya rambut. No? Kami laki-laki ada rambut, ada cambang. Cambang sampai di sini. Kapan dia turun di bawah dagu? Jenggot. Kapan di atas bibir? Kumis. Kapan di atas mata? Alis. Coba lihat adilnya Tuhan. Allah izinkan rambut ini tumbuh. Allah izinkan cambangku tumbuh. Allah izinkan jenggotku tumbuh. Allah izinkan kumisku tumbuh. Tapi Allah tidak izinkan alisku tumbuh. Coba bayangkan kalau ini alis tumbuh kayak rambut. Saya Bu MC. Saudara-saudara majelis taklim. Nah kita Pak Ustaz, saya tidak sisa. Kenapa? Ku caci memang. Makanya tabik Bu. Nah amalan-amalan di bulan Rajab ini setidak-tidaknya sesudah istighfar sabar menghadapi cobaan. Setelah Nabi Ayub berdoa, Allah perintahkan Ayub, ya Ayub, berdirilah kau dari tempat dudukmu. Nabi Ayub berdiri seperti ini. Hentakkan kaki kananmu ke tanah. Begitu dihentakkan, muncul air. Setelah itu Allah perintahkan, ya Ayub, mandi dan minum. Turunlah mandi Nabi Ayub. Setelah itu dia minum. Setelah dia minum, berangsur-angsur kulit ini kering, tidak lagi menampakkan kayak kemarin. Tinggal 2 yang tersisa. 1 tersisa di sini bundal, 1 di sini bundal. Konon kabarnya yang kiri ini jatuh ke dalam air, maka dia berubah menjadi lintah. Dan yang 1 ini jatuhnya ke tanah, berubah menjadi lebah yang bisa menghasilkan madu. Ibu suka madu? Suka. Tapi ibu mau di madu? Beda tak? Ibu mau madu? Ibu mau di madu? Bagus. Mau di madu? Ada di madu tak? Ada. Ayo coba bilang kita tidak ada, kau kasih. Saya kemarin minggu lalu ada pulang dari Kolaka, bawa madu asli 2 botol. Tapi karena ada di madu tidak kau kasih lagi. Mau ke madu? Beli kok. Sallallahu ala
Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Saya juga kaget, tidak mau tutup ke ceramah aku tuh, kayaknya belum ini kabar jam 8. Ternyata berarti dia jam mati. Oh, itu kan jam mati di situ. Nah, setengah 10 sudah. Itu sana mati. Dan dari tadi ke jam 8 kuliah itu. Coba ibu tabena bulan Rajab, ayo innar rajaba, ini baru satu kujelaskan, baru rahmatnya Allah, belum saya masuk di Sya'ban, belum saya masuk di Ramadan. Kalau ibu-ibu senantiasa mau menyambut Ramadan, amalan-amalannya tadi istighfar, yang kedua perbanyak sedekah. Sedekah bukan dalam bentuk saja uang, banyak. Jadi kalau ada ibu sesama ibu-ibu saling menegur tuh, dia ibu bagusnya itu tas tak kasih orang. Iya. Dia ibu bagusnya itu cincin tak kasih orang. Dia ibu bagusnya itu liontin tak kasih orang. Apalagi kalau dia bilang dia ibu gagal suami tak kasih orang. Tidak juga itu. Sedekah itu kan apa ya? Pemberian yang kita berikan sama orang dengan keikhlasan. Mohon maaf, satu ketika ibu bersedekah di hari Jumat, entahkah itu makanan, entahkah itu apa, apalagi kan ibu minta maaf karena ibu kan pedagang sini. Kapan barang-barang tak jualan tak seakan sepi, karena memang sekarang ini jualan, tapi minta pinjam handphone, tak pinjam handphone. Sekarang pasar itu sepi gara-gara ini tak? Karena bau siling, kurang pembeli ini. Orang belanja tidak lagi mau ke pasar. Apalagi kalau pakaian. Dia tinggal cari di TikTok Shop. Dia tinggal cari di Lazada. Dia tinggal cari di Shopee. Dan dia tinggal cari di mana lagi? Tokopedia. Selesai. Saking hebatnya nih handphone. Waktu saya pergi ceramah ke Balikpapan, saya beli tiket di sini, bayar di sini, cari nomor kursi di sini, naik di pesawat ini. Saking hebatnya ini handphone, saya bayar listrik di sini, saya bayar PBB di sini, saya bayar yang tagihan ledengku di sini. Cuma satu yang tidak bisa kubayar, tagihan sampah. Kau belum masuk aplikasinya. Coba. Saking hebatnya ini handphone, orang bisa terangkat harkat martabatnya. Tapi jangan lupa, handphone ini yang bisa menjatuhkan harkat martabat. Saya punya handphone itu di sana. Saking hebatnya, biar saya di sini, saya bisa matikan listrik di rumahku satu rumah. Iya, satu kali ya, tindiski. Yang mana aku telepon istriku, oma, malam itu lampu. Mati lampuku. Makanya kami, ibu tabena di bulan Rajab seperti ini, ayo perbanyak istighfar, perbanyak salat taubat, perbanyak yang namanya bersedekah, dan perbanyak yang terakhir membaca kalimat-kalimat salawat. Tadi ibu yang pimpin ya, bagus salawatnya. Ibu-ibu pakai gendangnya juga bagus, rebananya. Saya perhatikan itu kata 2 ketokan. Nanti ditambah lagi. Kan rata-rata ini yang pemula itu. Kalau ini mulai memukul, selesai itu ibu. Itu sana mulai tahu belajar ngetai. Nanti saya ajar kau. Nah makanya ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir bu, saya mohon maaf karena kecapean sekali ke ini. Besok pagi harus sekali lagi ceramah di Upper Hill. Setelah itu saya ceramah lagi sore, baru malamnya harus ada lagi di Delta Mas. Hari Selasa saya harus ceramah lagi di Senin saya harus ceramah lagi di anak perusahaannya Pertamina. Baru malamnya itu ada lagi di Sudiang. Kalau tidak ada halangan, insya Allah tahun baru di Kabupaten Selayar untuk tutup tahun dengan zikir. Jadi Pak Imam ajak jamaah tak zikir selama ini.
Apalagi kalau malam Jumat ke depan, sikit-sikit dulu Bu. Jangan kita menyambut tahun baru di akhir tahunnya, kita berzikir, bersihkan saja jiwa. Setelah itu insya Allah tanggal 7 Januari saya harus terbang kembali ke Mekah, bawa jamaah umroh bersama dengan PT Alhamdi Tour and Travel. Jadi kalau ada yang mau berangkat umroh sama saya, ayo saya ajak Ki bulan 7 sama-sama Ki naik Garuda. Mau Ki? Mau gratis? Jadi ustaz kok. Jadi insya Allah saya doakan Kina, mudah-mudahan bisa kita di Mekah sama-sama, bisa kita sama-sama bertalbiyah di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh enaknya. Cuma saya perhatikan itu ibu-ibu kalau di Madinah, tidak pernah ada yang keluar dari masjid itu pandangannya lurus begini, pasti begini terus dia. Saya ingin balahi aja, tapi mau di apa Budi? Yang penting ada makanya bapak-bapak kalau istri kita pergi umroh jual semua sawata di Lanu. Masya Allah. Tapi setidak-tidaknya menyambut bulan ini, Rajab ini, amalan-amalan yang mesti kita perbuat. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak yang namanya bersedekah. Insya Allah jangan lupa qiraatil Quran, membaca Al-Quran, biar jiwa ini terasa tentram, biar jiwa ini serasa tenang. Karena orang yang suka membaca Al-Quran, Rasulullah menyatakan gini, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Paling dirindu oleh surga kata Rasulullah yang pertama, talil Quran, yang suka membaca Al-Quran, wa hafidil lisan, yang suka menjaga lidahnya, wa mut'imil ji'an, yang suka bersedekah, dan yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena bau Ramadan sudah tercium. Coba perhatikan kalau sore kayak Ramadan itu. Karena memang dari sekarang kurang lebih 62. Karena diperkirakan tanggal 28 Februari kita udah tarawih. 1 Maret kita sudah puasa. Diprediksi antara 27 28 kita sudah Idul Fitri di bulan Maret. Ayo persiapkan diri kita semua menyambut datangnya bulan penuh dengan keagungan ini, menyambut datangnya bulan penuh dengan kesucian ini, dengan sama-sama senantiasa mengikuti majelis-majelis seperti ini. Saya kira demikian. Insyaallah sebelum saya tutup, karena MC suruh saya baca doa ya tadi. Kita baca doa dulu. Tapi sebelum baca doa, saya mohon kita sama-sama mengucapkan dulu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru saya mengucapkan dan membaca doa di hadapan Allah. Kita sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha Illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyatil hajat. Allahumma rabbana huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amalna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika ya rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf segala bentuk kehilafan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.